Menurut proyeksi IEA, International Energy Agency, pada Desember 2023, konsumsi batubara diperkirakan akan menurun sebesar minus 0,8% pada periode 2023 sampai 2026. Sementara itu, produksi batubara juga diprediksi akan menurun. Meskipun begitu, IEA memproyeksikan bahwa tingkat konsumsi batubara masih akan tetap tinggi. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara berkembang seperti India dan Asia Tenggara, guna mendukung pertumbuhan ekonomi mereka yang cukup relatif kencang. Peningkatan permintaan dari negara-negara berkembang ini diperkirakan akan mengkompensasi penurunan permintaan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, konsumsi batubara di Cina pun diprediksi akan menurun hingga 2026. Namun, proyeksi ini mengandung banyak ketidakpastian akibat perubahan struktural yang sedang dihadapi negara tersebut. Dari sisi pasokan atau supply, produksi batubara dari negara-negara produsen utama seperti Cina, Indonesia, Australia, dan Rusia terlihat telah mencapai puncaknya pada tahun 2023. IEA memprediksi bahwa negara-negara tersebut akan mengalami penurunan produksi batubara ke depan, seiring dengan penurunan permintaan. Satu-satunya negara produsen batubara yang masih diproyeksikan mengalami kenaikan produksi adalah India. Nah, melihat lebih jauh ke depan, ada beberapa tema besar yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap prospek batubara. Salah satunya adalah tren kendaraan listrik, data center, dan artificial intelligence atau AI. Proyeksi IEA menunjukkan bahwa tren-tren tersebut akan menciptakan kebutuhan listrik baru secara signifikan hingga mencapai sekitar 2000 TWh pada 2030. Jumlah ini setara dengan sekitar 7 kali lipat total konsumsi listrik Indonesia atau 2 kali lipat total konsumsi listrik Jepang pada tahun 2023. Tren peralihan kendaraan dari internal combustion engine ke kendaraan listrik atau EV diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik secara masif untuk kebutuhan pengisian daya atau charging. Pada 2023, konsumsi listrik dari EV secara global tercatat sekitar 130 TWh. Angka tersebut diproyeksikan akan melonjak ke level 1000 TWh pada 2030 dan 2200 TWh pada 2035 dalam skenario yang paling konservatif menurut IEA. Selain EV, tema besar lainnya yang diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik secara signifikan adalah perkembangan data center dan penerapan AI. Akselerasi konsumsi listrik ini akan didorong oleh dua faktor utama, yakni melambatnya kenaikan efisiensi daya pada operasional data center dan meluasnya serta meningkatnya penerapan AI di seluruh dunia. Sebagai ilustrasi, rata-rata konsumsi listrik untuk memproses suatu query ChatGPT mencapai 2,9 watt-hours atau hampir 10 kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata energi yang dibutuhkan untuk memproses suatu query pencarian Google yang setara 0,3 watt-hours menurut IEA. Nah, meskipun konsumsi batubara diperkirakan akan menurun, tapi prospek kedepannya masih cukup menarik dengan adanya tren-tren baru yang akan meningkatkan kebutuhan listrik secara signifikan. Musim panas biasanya menjadi puncak permintaan listrik di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan atau JKT. Nah, kondisi ini akan mendukung permintaan batubara dengan kalori tinggi di kawasan JKT. Meskipun sanksi terhadap batubara Rusia masih berlanjut, pasar batubara kalori tinggi di JKT tetaplah kuat. Di Tiongkok, pembangkit listrik tenaga air yang kuat akan mengurangi produksi batubara dalam negeri. Namun, impor batubara termal tetap stabil karena harga yang kompetitif di provinsi-provinsi pesisir pada paruh kedua 2024. Di India, pembangkit listrik berbahan bakar batubara diperkirakan akan sedikit berkurang pada kuartal ketiga 2024 akibat musim hujan atau monsun. Tapi secara keseluruhan, permintaan tetaplah tinggi. Sedangkan di Eropa, situasinya sedikit berbeda. Pembangkit listrik tenaga batubara yang tidak ekonomis, timbunan yang tinggi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir dan terbarukan yang kuat terus membatasi pemakaian batubara. Kalau tadi kita bicara dari sisi permintaan, sekarang kita membahas dari sisi supply. Banyak wilayah penghasil batubara utama masih mampu mempertahankan kinerja yang baik. Di Indonesia, produksi batubara tetaplah kuat meskipun curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah utama. Salah satu faktor yang mendukung adalah infrastruktur transportasi yang semakin memadai. Jalur kereta api dan jalan raya yang terus dikembangkan memudahkan distribusi batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan pengapalan. Ini membantu meminimalisir dampak cuaca buruk terhadap aktivitas pengiriman. Nah, bagaimana dengan Rusia? Negara ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan logistik di pelabuhan-pelabuhan wilayah timur jauh. Selain itu, Rusia juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain. Produsen batubara di negara ini harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan pangsa pasarnya.
Selain itu, produsen juga berupaya meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan alat berat dan menerapkan teknologi digital untuk memantau proses produksi. Jadi meskipun ada tantangan cuaca, mereka tetap bisa menjaga agar pasokan batu bara tetap terjaga. Tercatat, pada kuartal 2 2024, ITMG mencatatkan penurunan produksi 12% dibandingkan kuartal sebelumnya dan 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal 2 2024, ITMG mencatatkan penurunan laba bersih 46% dibandingkan tahun sebelumnya dan kenaikan 10% dibandingkan kuartal 1 2024. Terkait prospek ITMG ke depan, manajemen masih beranggapan kalau harga batu bara 2025 masih stabil di perkiraan angka 125 sampai 150 US dollar per ton, dikarenakan tahun depan ekonomi masih bertumbuh pada negara-negara pengimpor seperti India dan Tiongkok. Dari sisi supply juga tetap stabil kecuali ada situasi tak terduga seperti geopolitik yang membuat suplai batu bara menurun signifikan. Nah, biasanya kan investor batu bara ini paling suka lihat harga-harga batu bara. Namun untuk ITMG, untuk permintaan pasar Cina bergeser acuannya. Jadi nggak hanya menggunakan Newcastle Index yang biasa kita lihat, tapi juga menggunakan IC3 Index, dan perlu teman-teman ketahui juga pergerakan harga IC3 Index dalam kuartal per kuartal tidak selaras dengan kenaikan harga global Newcastle Index. Pertama adalah penurunan ASP atau harga jual rata-rata, karena kenaikan komposisi penjualan batu bara dengan kalori yang lebih rendah dan melebarnya gap antara harga acuan Newcastle dengan IC3. Kedua, karena adanya kenaikan biaya pemuatan dan kelebihan waktu berlabuh sebesar 25% diakibatkan masalah logistik dan rantai pasok. Nah, kira-kira di kuartal 3 nanti, masalah ini masih tetap ada atau sudah terselesaikan ya? Karena manajemen juga belum bisa memberikan kepastian terkait masalah ini. Dan yang ketiga adalah ITMG mengalami rugi kurs dan swap. Bayangin aja, peningkatan kerugian yang mencapai 6 kali lipat secara kuartal on kuartal. ITMG ini kan mencatatkan net asetnya dalam rupiah, jadi kalau rupiah melemah, jelas aja ITMG bakal rugi kurs. Namun beberapa bulan terakhir, rupiah terus menguat terhadap dolar, jadi ada kemungkinan masalah rugi kurs ini dapat terselesaikan di kuartal ketiga. Oke, kita tadi membahas, di tengah tren energi terbarukan, konsumsi batu bara memang masih dibutuhkan di masa transisi ini, apalagi ada fenomena data center dan AI. Kita juga membahas prospek batu bara ke depan dan kinerja Indotambang Megaraya atau ITMG. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat.